Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan memaparkan materi mata kuliah pengantar hukum etika bisnis Islam tentang hukum monopoli dan persaingan usaha. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan menyampaikan topik pembahasan apa saja yang akan dibahas. Di sini saya Dinda Lastari dengan NIM 19000111039 selaku moderator akan membahas tentang pengertian monopoli dan persaingan curang. Materi yang kedua ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang dan akan dibahas oleh Nigel Dewi Elisian dengan NIM 19000111128. Yang ketiga, kegiatan yang dilarang oleh Windy Ismawati dengan NIM 19000111214. Yang keempat, ada posisi dominan yang dilarang oleh Rizka Setianingsih dengan NIM 19000111289. Yang kelima, persaingan usaha tidak sehat oleh Adinda Randi Rahmalita dengan NIM 19000111334. Yang terakhir ada tugas, wewenang, dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan oleh Pipin Setianingsih dengan NIM 19000111380. Selanjutnya ke materi yang pertama tentang pengertian monopoli dan persaingan curang. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Selanjutnya, persaingan curang. Persaingan curang adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Yang kedua, bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, oligopoli. Sesuai pasal 4 ada 2 ayat. Yang pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud ayat pertama tadi, apabila 2 atau 3 orang pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Jadi kalau misalnya ada 2 atau 3 pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa pasar tersebut, nah berarti mereka telah melakukan perjanjian oligopoli. Yang kedua, penetapan harga. Sesuai pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama tadi tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku. Sesuai pasal 6, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang
dan atau jasa yang sama. Sesuai pasal 7, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sesuai pasal 8, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, pembagian wilayah. Sesuai pasal 9, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Keempat, pemboikotan. Sesuai pasal 10 ayat 1 dan 2, yang pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Yang kedua, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga untuk akan merugikan pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan jasa dari pasar bersangkutan. Bentuk perjanjian yang dilarang yang kelima yaitu kartel. Sesuai pasal 11, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian yang keenam, trust. Sesuai pasal 12, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi atau pemasaran barang dan jasa, sehingga akan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Bentuk perjanjian yang dilarang selanjutnya yang ketujuh adalah oligopsoni. Oligopsoni diatur pada pasal 13 ayat 1 dan 2. Yang pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan. Hal itu dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi. Apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kemudian yang ke-8, integrasi vertikal. Sesuai pasal 14, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu, yang di mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan.
baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat. Perjanjian yang dilarang selanjutnya adalah perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup diatur dalam pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Yang pertama, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Yang kedua, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa harus bersedia membeli barang dan jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga atas barang dan jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Bentuk perjanjian yang dilarang yang terakhir adalah perjanjian dengan pihak luar negeri. Sesuai dengan pasal 16, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Baik, selanjutnya kegiatan yang dilarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang pertama, monopoli. Terdapat pasal 17 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berisi tentang pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat 2 berisi tentang pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila pertama, barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Yang kedua, monopsoni. Berdasarkan pasal 18, 1. Suatu kelompok usaha atau pembeli tunggal dilarang menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk. Yang kedua, dilarang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produksi atau jasa. Monopsoni yang tidak dilarang. Jika di suatu daerah atau wilayah hanya terdapat sebuah pabrik pengolahan rotan dan sekitarnya terdapat penduduk yang menanam rotan sehingga pabrik tersebut menjadi pembeli tunggal hasil perkebunan rakyat. Kondisi seperti ini tidak dilarang karena memang tidak ada persaingan yang terjadi di daerah tersebut. Yang ketiga, penguasa pasar. Pasal 19. Yang pertama, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang kedua, menghalangi konsumen pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Yang ketiga, membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa di pasar. Yang keempat, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Yang keempat yaitu jual rugi atau predatory pricing. Terdapat pada pasal 20. Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha dengan
pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum menuduh pelaku usaha atau perusahaan memakai strategi ini. Yang pertama, harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya dengan harga rugi atau menjual di bawah biaya rata-rata. Jika perusahaan menjual dengan harga rendah namun tidak merugi, maka perusahaan tersebut bersaing secara sehat. Perusahaan tersebut dapat menjual dengan harga rendah karena jauh lebih efisien dari pesaing-pesaingnya. Yang kedua, jika terbukti perusahaan menjual dengan harga rugi, masih harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk menjual rugi disebabkan ada kalanya penjual melakukan jual rugi untuk menghindari potensi kerugian yang lebih lanjut atau untuk sekedar mendapatkan dana untuk keluar dari pasar atau usaha. Yang ketiga, telah ditunjukkan bahwa perusahaan hanya akan menerapkan predatory pricing jika perusahaan tersebut yakin akan dapat menutup kerugian di tahap awal dengan menerapkan harga yang sangat tinggi atau supra kompetitif di tahap berikutnya. Dan yang kelima, kecurangan dalam menetapkan biaya produksi. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, persekongkolan. Persekongkolan tender diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk 1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan. 2. Mengadakan barang atau jasa. 3. Membeli suatu barang atau jasa. Dan yang keempat, menjual suatu barang atau jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi dominan yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya. Kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 1999 tersebut menetapkan syarat pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan pangsa pasarnya. Yang ke-1, kemampuan keuangan. Yang kedua, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan. Yang ketiga, kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan sebagai tool of social control and a tool of social engineering, yaitu sebagai alat kontrol sosial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif
di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli, dan yang kedua ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Hukum persaingan. Cara yang ditempuh dalam bersaing secara tidak sehat adalah melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, mematikan pengusaha kecil. Ketentuan-ketentuan tentang perilaku yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas usaha, ketentuan-ketentuan struktural yang berkaitan dengan aktivitas usaha, ketentuan-ketentuan prosedural tentang pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha. Tugas, wewenang, dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum persaingan. Tugas-tugasnya antara lain melakukan penilaian terhadap setiap perjanjian usaha sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, menyusun pedoman dan publikasi yang berkaitan dengan undang-undang, dan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha: menerima laporan dari masyarakat dan dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Menyimpulkan hasil penyidikan dan pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Memanggil dan menghadirkan saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6 yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang, dan mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan pemeriksaan. Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Yang pertama, melakukan pencegahan dan pengawasan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, melakukan penegakan hukum berupa larangan praktik monopoli atau persaingan usaha. Yang ketiga, melakukan penilaian atau rencana penggabungan maupun peleburan badan usaha, pengambil-alihan saham, pengambilan aset, ataupun pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat. Dan yang keempat, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat.